Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di YouTube Kelas Kimia Lukman, channel yang ngebahas mengenai soal dan materi Olimpiade Kimia. Kali ini kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan TO pra-KSNK yang pernah saya adakan, yang udah lama tertunda videonya. Dan insya Allah kita di video kali ini akan membahas soal nomor 7, 8, serta nomor 9, 10, dan 11. Pertama saya mohon maaf juga ya, ternyata ada kesalahan di nomor 9, 10, dan 11. Sebenarnya kesalahan di 10 dan 11 ya, karena datanya itu kurang sinkron gitu. Dan ini udah saya betulkan datanya, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dulu soal nomor 7 ya, yakni tentang sifat koligatif. Suatu campuran ideal antara toluen dengan benzen, toluennya itu memiliki P0 itu 54,1 kPa ya. Dan benzen memiliki P0 136,3 kPa. Dengan fraksi mol benzen cair X benzen itu adalah 0,8. Jika larutan tersebut didestilasi, maka destilatnya yang dihasilkan akan menghasilkan komposisi. Nah, jadi gini ya, ini kita harus mempelajari dulu apa yang dimaksud dengan proses destilasi. Nah, jadi proses destilasi itu, ya coba kita lihat materinya, itu ada di materi, kalau misalkan teman-teman pernah pelatihan sama saya, itu ada di materi cairan larutan dan gas ya. Cairan larutan dan gas itu materi kelima. Nah, di materi ini, sebentar. View-nya. Page display. Nah, ini di sini kita bisa lihat proses destilasi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya di sini ada komposisi cair. Nah, ketika teman-teman uapkan, maka di sini ada komposisi uap. Jadi fraksi mol uap. Dan fraksi mol uap itu ketika didinginkan, maka komposisi destilatnya, hasil dari destilasinya itu sama dengan komposisi uap. Jadi kita cukup mencari komposisi uap dari larutan cairan kita yang awal, maka komposisi uapnya ini akan sama seperti dengan komposisi destilatnya. Nah, gimana caranya? Jadi, pertama kita harus cari dulu komposisi uapnya. Nah, komposisi uapnya itu, sebenarnya perumusannya itu komposisi uap ya. Jadi kalau misalnya komposisi uap benzen yang kita sebut sebagai X uap, uap benzen uap. Nah, itu bisa kita hitung dari tekanan uap benzen pada campuran, atau biasa kita sebut sebagai P benzen ya, dibagi dengan tekanan total. Nah, ini komposisi uap benzen di fasa uap. Nah, ini komposisi benzen di fasa uap bisa kita cari dalam bentuk seperti ini ya. Jadi X uap benzen sama dengan P benzen per P total. Di mana P total kita itu adalah penjumlahan dari P benzen dan P toluen. Ini kan P benzen ditambah P toluen. Nah, P benzennya itu bisa kita cari dari X benzen kali P0 benzen, dan P toluennya bisa kita cari dari X toluen kali P0 toluen. Nah, ini kita cari aja X benzennya, kita dapat tadi 0,8 ya. Terus P0 benzennya 136,3. Sementara X toluennya ya sisanya 0,2 ya. Karena X benzen plus X toluen, semua fraksi mol campuran ketika disatukan tuh harus sama dengan 1. Dan P0 toluennya itu adalah 54,1 ya. Sehingga P total kita dapat 119,86 kPa. Nah, sementara P benzennya ya ini, X benzen kali P0 benzen, sehingga di sini kita bisa dapat ternyata X uap benzen itu adalah 0,91. Dan kata lain apa komposisi uap benzen itu adalah 0,91, yang ini nanti komposisinya akan sama dengan destilat yang dihasilkan. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa komposisi destilatnya adalah X benzennya itu 0,91. Jadi jawabannya A. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya A. Nah, seperti itu. Ini 7A. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 8 ya. Jadi ini tentang sifat koligatif. Nah, nomor 8 ini tentang stoikiometri ya, tepatnya gravimetri sih metodenya. Misalkan suatu garam bikarbonat XHCO3, nah karena dia bilangnya XHCO3 berarti X-nya itu pasti plus 1. Dipanaskan hingga melepaskan seluruh H2O dan CO2 yang ada dalam
garam tersebut. Ternyata massa zat tersebut berkurang 36,9% ya. Berkurang 36,9%. Jadi logam X adalah berkurang 36,9%. Dan di sini di sini kita bisa lihat ya. Oh ya, di sini juga di soal aslinya itu terjadi kesalahan ya. Di soal aslinya itu terjadi kesalahan, malah yang berkurangnya itu 63,1%. Padahal sebenarnya harusnya 63,1% itu adalah yang sisa. Jadi yang sisa bukan yang berkurang ya. Sementara kalau yang berkurang ya 36,9%. Nah, ini udah saya benerin juga. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bikarbonat itu nanti bakalan terurai menjadi X2O ditambah CO2 ditambah H2O. Nah, karena yang berkurang itu 36,9%, maka karena CO2-nya ini akan lepas menjadi gas, begitu juga dengan H2O-nya akan lepas menjadi gas, maka massa CO2 dan H2O adalah 36% dari massa total. Oke, jadi 36% dari massa total. Jadi misalkan kita ibaratkan bahwa massa totalnya itu adalah 100%, di mana massa totalnya ini setara dengan 2 kali mR XHCO3, sementara massa yang terlepas itu yakni 36,9% itu adalah massa CO2 dan H2O. Maka kita bisa lihat di sini MrH2O plus MrCO2 per 2 kali MrXHCO3 sama dengan persentase dari CO2 dan H2O dibagi dengan 2 kali persentase dari 2 kali XHCO3. Nah, persentase dari ini 2XHCO3 tentu saja 100% karena yang awalnya itu. Nah, sementara yang hilangnya itu adalah 36,9%, maka kita bisa cari dan kita dapat Z-nya itu 84. Kalau Z-nya itu 84, maka X-nya itu 23. Dengan kata lain, X-nya itu pasti Na. Karena AR dari Na itu adalah 23. Seperti itu. Jadi kita dapat jawabannya itu B. Nah, ini jawabannya B ya. Nah, ini jawabannya B. Seperti itu. Nah, ini untuk soal nomor 8. Nah, sedangkan soal nomor 9 di sini adalah soal tentang titrasi ya, tepatnya titrasi iodometri. Nah, ini misalkan suatu sampel 25 ml mengandung SO3 2- dan S2O3 2-. Untuk menentukan kandungan kedua spesies tersebut dilakukan metode sebagai berikut ya. Ini sampel diasamkan dengan asam asetat, kemudian dicairkan hingga 100 ml. Jadi kedua sampel ini ya 20 ml, 25 ml, terus diasamkan dengan asam asetat, kemudian dicairkan hingga 100 ml ya. Jadi kandungannya itu konsentrasinya pasti berkurang ya. 100 ml. Terus kemudian sampel dibagi menjadi dua bagian, yakni larutan A dan larutan B. Nah, larutan A ditambahkan iodin 0,01 molar sebanyak 50 ml. Sementara kelebihan iodinnya dititrasi dengan 0,0125 molar sebanyak 20 ml. Sementara larutan B ditambahkan CN- sehingga tiosulfatnya nanti bereaksi dengan CN- membentuk sulfit dan SCN-. Nah, dengan persamaan seperti ini, kemudian ditambahkan Fe untuk mengendapkan seluruh ion SCN-nya, lalu diambil filtratnya. Nah, filtratnya dimasukin iodin 0,1 molar 50 ml. Nah, ternyata dia kelebihannya itu dititrasi pakai 0,015 molar tiosulfat yang 25 ml. Nah, pertama kita harus tahu dulu reaksi yang terjadi ya. Jadi reaksi ini yang pertama, untuk reaksi pertama itu tiosulfitnya akan bereaksi dengan iodin membentuk S4O6 2- ya. Itu udah biasa, dan sulfitnya itu akan bereaksi juga dengan iodin membentuk sulfat. Jadi kalau misalkan kita lihat persamaan reaksinya itu seperti ini. Jadi pertama iodinnya itu bereaksi dengan sulfit membentuk sulfat, dan yang kedua triiodidanya itu bereaksi dengan tiosulfat membentuk S4O6 2-. Seperti itu. Nah, itu adalah persamaan reaksinya. Jadi kalau kita lihat di soal pertama, ion yang terbentuk saat iodin direaksikan dengan ion sulfit SO3-, SO3 2- harusnya ini ya. Itu terbentuk sulfat ya. Yang B. Berarti 9 itu jawabannya B. Nah, sementara 10 konsentrasi sulfit dalam larutan sampel. Nah, kalau kita nanya konsentrasi sulfitnya dalam larutan sampel dan ini juga konsentrasi tiosulfatnya, maka sebenarnya kita tidak bisa menghitung satu-satu, tapi kita harus menghitung dua-duanya sekaligus. Kenapa? Karena dua eksperimen ini berlanjut ya untuk menentukan dua
kandungan dari senyawa-senyawa tersebut. Pertama, di eksperimen pertama kita itu mereaksikan triiodida atau iodin ini, I3- ini terhadap sulfit dengan tiosulfat. Nah, kita bisa lihat di sini, misalkan I3- yang bereaksi dengan sulfit itu adalah A, sementara I3- yang bereaksi dengan tiosulfat itu adalah B. Maka otomatis ion sulfitnya memiliki komposisi komposisi amol, sementara tiosulfitnya itu komposisinya adalah 2B. Ya kan? 2B mol. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena iodinnya itu bereaksi 1:2 dengan tiosulfit. Nah, tiosulfat. Nah, sehingga apa? Kita bisa tahu bahwa mol total iodin yakni A plus B itu sama dengan mol mol sulfit ditambah dengan 2 kali mol tiosulfat. Maka otomatis kita bentuknya seperti ini. Mol iodin, setengah dari tiosulfat ya. Jadi mol iodinnya itu adalah mol sulfit ditambah setengah dari mol tiosulfat. Maka di sini mol sulfit ditambah setengah dari mol tiosulfat sama dengan mol iodin yang bereaksi. Nah, mol iodin yang bereaksi ini tentu saja itu adalah mol iodin awal dikurang dengan mol iodin yang berlebih. Nah, mol iodin awal itu bisa kita dapat dari soalnya secara langsung. Di sini kita bisa dapat mol iodin awal yakni 0,01 molar 50 ml dan mol iodin sisanya kita bisa cari di persamaan dengan tiosulfat. Dan kita tahu persamaan dengan tiosulfat itu 1:2, maka mol iodinnya itu adalah setengah dari mol tiosulfatnya. Maka di sini kita bisa lihat kita masukin setengah dari mol tiosulfat yang ini hasil titrasi ya, bukan mol tiosulfat yang di sampel. Nah, maka kita dapat bahwa mol sulfit ditambah dengan setengah dari mol tiosulfat itu adalah 0,3125 milimol. Ini untuk yang larutan A. Nah, ini untuk larutan A ya. Ini untuk larutan A. Sementara di larutan B, skemanya sama ya. Cuman masalahnya adalah di sini tiosulfatnya direaksikan dulu dengan CN-. Sehingga membentuk SCN- dan sulfit. Dan di sini kita bisa lihat bahwa mol tiosulfatnya itu sama dengan mol sulfit yang terbentuk. Nah, cuman masalahnya adalah karena dia terbentuknya sulfit, maka di reaksi kedua ini hanya seluruh iodinnya kita bisa lihat hanya bereaksi dengan ion sulfit. Jadi kita cukup memakai persamaan reaksi yang pertama saja. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa yang kedua itu adalah mol sulfit tambah mol tiosulfat kayak gitu. Kenapa? Karena mol sulfitnya itu iodinnya itu cuma bereaksi sama sulfit saja. Sementara yang mol tiosulfatnya itu sama dengan mol sulfit yang terbentuk. Maka otomatis di sini nanti kita hitung di sini awal, di sini akhirnya juga sama. Dengan cara yang sama kita dapat mol sulfit ditambah mol tiosulfat itu sama dengan 0,375 milimol. Nah, karena kita punya dua persamaan, maka kita langsung eliminasi, bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi dan sebagainya. Kita dapat mol sulfit itu adalah 0,25 milimol, sementara mol tiosulfat itu adalah 0,125 milimol. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa massa tiosulfitnya itu adalah 20 mg, sementara massa tiosulfatnya itu adalah 14 mg. Nah, seperti ini. Nah, tapi kita harus ingat di sini dia hanya pada di larutan A ya. Jadi larutan A dan larutan B yang masing-masing itu ternyata setengah dari larutan awal. Maka sebenarnya massa atau jumlah dari yang awal itu adalah 2 kalinya dari yang kita hitung. Jadi otomatis di sini kita kali 2. Jadi yang satu 40 mg, yang satu lagi 28 mg. Sehingga konsentrasi tiosulfatnya itu kita tinggal bagi dengan volumenya yakni 0,1 liter. Maka kita bisa dapat konsentrasinya itu sebentar. Oh, bukan. Ini masanya ya, massa di sampel awal, maka kita bagi dengan volume dari sampel awal. Di mana volume dari sampel awal itu adalah 25 ml. Berarti kita bagi dengan 0,25 liter. Nah, kita dapat sehingga ppm-nya
Untuk yang sulfit itu adalah 1600 ppm dan untuk yang tiosulfat itu adalah 1120 ppm. Sehingga dari sini kita dapat apa? Sehingga kita dapat konsentrasinya itu adalah 1600 dan 1120. Sini kita bisa lihat ini 1600 ppm dan ini 1120 ppm. Jadi ini A, ini B. Seperti itu. Oke. Ya, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini ya. Kita udah mengerjakan sampai 11. Ya, insya Allah di video-video selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasannya dari 12 sampai 15 sampai 30 lah ya. Ya, seperti itu aja. Mungkin sekian aja dari video kali ini. Bagi teman-teman yang merasa ada kesalahan atau masih ada yang mau ditanyakan, bisa libas aja kolom komennya. Atau bisa juga DM lewat IG atau lewat media sosial lain yang saya punya, yang teman-teman tahu, silakan. Atau ada yang mau ditanyakan juga silakan. Ya, terima kasih. Ya, untuk teman-teman kalau misalkan mau beli buku yang telah saya terbitkan ya, saya cetak di Google Play. Jadi teman-teman bisa tinggal download saja, bukan download sih. Ya, bisa tinggal beli di Google, bisa pakai Dana, bisa pakai ShopeePay dan sebagainya. Teman-teman nanti tinggal di beli saja dan bisa di-download secara soft copy-nya. Ya mungkin terima kasih. Ya kita sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.